Kita mulai ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Yes, kembali lagi pagi hari ini bersama saya Irsan Perdana Putra dari GK Invest Indonesia. Dan seperti biasa untuk program pagi hari ini adalah Morning Talk. Kita akan sedikit mereview tentang pergerakan harga, termasuk juga kita akan melihat pergerakan harga hari ini, baik ini secara fundamental, kita melihat data ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi pasar untuk satu hari ini dan juga besok ya di perdagangan terakhir bulan ini, termasuk juga kita akan analisa pergerakan harganya secara teknikal analisa. Seperti apa tren dari berbagai instrumen keuangan, kemudian di mana support resisten dan di mana area-area terbaik untuk masuk pasar. Seperti biasa juga ada 5 ya untuk pair yang akan kita analisa. Ada Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, pergerakan harga minyak mentah dan juga pergerakan harga emas. Dan untuk teman-teman nanti yang ingin request, silakan nanti diketik di kolom chat ataupun nanti silakan dibuka mikrofonnya. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya, teman-teman trader semua yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, ini baik yang menyaksikan lewat Zoom, ada beberapa peserta yang sudah hadir ya, kemudian juga yang mengikuti dari channel YouTube GK Invest Indonesia. Saya ucapkan selamat pagi semuanya dan saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat hari ini. Baik, langsung saja saya izin untuk share screen ya. Kita coba melihat data ekonomi hari ini, baik yang sudah dirilis semalam ya, dan juga yang akan dirilis nanti malam ya. Oke. Oke, untuk data hari ini, hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, semalam, tepat jam 1, ini sudah dirilis ya, suku bunga untuk Amerika Serikat, ini sebesar 2,5%. Ini sesuai dengan prediksi para analis ya, yang menargetkan memang kenaikan suku bunga untuk bulan Juli ini di angka 2,5%. Namun untuk target The Fed sendiri, di akhir tahun 2022 ini masih cukup tinggi ya, di angka 3,4%. Artinya ada sekitar 1% lagi atau 100 basis point lagi untuk target kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada pertemuan The Fed sebelumnya. Nah, sebenarnya pasar melihat untuk 2,5% ini masih tergolong kenaikan yang belum terlalu agresif ya, mengingat tingkat inflasi di Amerika Serikat ini sudah mencapai 9,1%. Tapi The Fed melihat ya dia juga ingin hati-hati untuk menaikkan suku bunga jangan terlalu tinggi ya. Bisa saja semalam itu dinaikkan 2,75%. Namun The Fed masih hati-hati dan kemungkinan besar di bulan September nanti pertemuan The Fed selanjutnya ini akan menjadi waktu yang tepat mungkin untuk The Fed menaikkan suku bunga yang lebih tinggi lagi. Jadi kita lihat semalam pergerakan indeks dolar ini sempat terkoreksi ya, walaupun kenaikannya lebih besar daripada suku bunga sebelumnya di angka 1,75%. Yes, itu ya untuk suku bunga semalam dan ya pergerakan secara teknikal nanti akan kita lihat. Dan untuk hari ini, nanti sore di sesi Eropa, ini hanya satu data yang akan dirilis, namun untuk pengaruhnya masih tergolong low impact ya. Ini ada data dari Inggris terkait dengan indeks harga perumahan, akan dirilis jam 14.00 waktu Indonesia Barat atau nanti sore. Sekali lagi, pengaruh dari data ini masih cukup tidak terlalu tinggi ya, atau masih low impact terhadap pergerakan dari sterling. Nah, untuk nanti malam di sesi Amerika Serikat ini akan menjadi fokus pasar ya. Nanti malam jam 19.30 ini ada pidato dari Yellen ya, ketua The Fed ya. Kalau kita ngelihat nanti seperti apa pidatonya, coba teman-teman nanti perhatikan ya seperti apa nanti pidato dari ketua The Fed ini untuk melihat target perekonomian di Amerika Serikat saat ini dan juga progres untuk kenaikan suku bunga di bulan-bulan selanjutnya. So teman-teman yang trading dolar, pasangan dolar maksud saya, dan juga emas, coba perhatikan untuk pidato dari ketua The Fed ini ya di jam 19.30 nanti malam. Kemudian di jam yang sama juga akan dirilis ini ada PDB ya untuk kuartal kedua ini di Amerika Serikat. Yang diprediksi ini ada sedikit kenaikan, sebelumnya di angka minus 1,6%, namun untuk kuartal kedua ini diprediksi ada kenaikan di angka 0,5%. Itu data yang lebih tinggi, ini juga akan
berpengaruh positif ya untuk pergerakan indeks dolar, dan data yang lebih kecil daripada 0,5% ini menjadi pengaruh yang negatif untuk pergerakan indeks dolar. Dan data selanjutnya, data yang terakhir untuk hari ini di jam yang sama masih 19.30 ada data klaim pengangguran awal yang diprediksi sedikit ada kenaikan dari minggu lalu ya. Kalau kita lihat minggu lalu ada di angka 251.000 dan untuk minggu ini diprediksi ada kenaikan di angka 253.000. Untuk data ini pengaruhnya masih tergolong medium impact terhadap pergerakan dari indeks dolar. Ini untuk data hari Kamis ini, dan coba kita lihat untuk sesi perdagangan besok ya, sekaligus juga akhir dari bulan Juli dan akhir dari perdagangan minggu ini ya. So untuk besok hari Jumat ini di pagi hari di sesi Asia ini ada beberapa data yang cukup penting juga ya yang dirilis di Jepang. Kalau kita melihat besok pagi jam 6.50 pagi waktu Indonesia Barat ini ada data penjualan retail untuk bulan Juni yang diprediksi ada penurunan ya di angka 2,8%. Untuk data sebelumnya ini di angka 3,7%. So kita lihat ya untuk data ini nanti sedikit banyak ya atau medium sampai dengan high impact nanti akan mempengaruhi pergerakan dari yen. So teman-teman yang trading yen juga mungkin perhatikan untuk data ini besok ya, penjualan retail dan juga inflasi year on year untuk bulan Juli. Yang diprediksi juga ada kenaikan ya, walaupun tidak terlalu besar, masih di angka 2,2% prediksinya. Nah, dua data ini besok menjadi fokus pasar di pagi hari, terutama di sesi Asia. So, teman-teman yang trading yen, sekali lagi perhatikan untuk rilis kedua data tersebut. Kemudian juga untuk sesi Eropa, ini juga ada beberapa data yang masih tergolong medium impact ya, namun yang menjadi fokus pasar mungkin tingkat pengangguran di Jerman untuk bulan Juli ya, yang diprediksi ini cukup signifikan juga penurunannya, sebelumnya di angka 133.000 dan untuk bulan Juli ini ada diprediksi hanya sekitar 15.000 ya. So untuk tingkat pengangguran Jerman ini akan mempengaruhi mata uang dari euro ya, dan pengaruhnya saya lihat masih tergolong medium sampai dengan high impact. Ini akan dirilis untuk data ini jam 14.55 ya besok hari Jumat. Kemudian jam 15.00 waktu Indonesia Barat juga ada PDB dari Jerman untuk kuartal on kuartal juga yang diprediksi ada penurunan. Sebelumnya di angka 0,2%, diprediksi hanya sekitar 0,1%. So data ini, kedua data tadi di Jerman ini sekali lagi akan mempengaruhi pergerakan dari euro. Itu untuk sesi Eropa. Kemudian di sesi Amerika Serikat malam hari besok ya. Untuk data dari Amerika Serikat sendiri ini masih tergolong low sampai dengan medium impact, tidak ada data yang terlalu penting ya untuk Amerika Serikat, hanya di Kanada. Kalau kita lihat besok ya, untuk Kanada ini besok ada data produk domestik bruto PDB untuk bulan ini yang diprediksi minus ya, sebelumnya di angka 0,3%, dan untuk bulan Mei ini hanya di angka minus 0,2%. Untuk forecast-nya. So kita lihat ya teman-teman yang trading Kanada besok jam 19.30 untuk diperhatikan rilis data dari PDB di Kanada ini ya besok. Oke, nah saya lihat itu ya untuk data dua hari ini teman-teman. Untuk hari ini fokusnya hanya nanti malam di sesi Amerika Serikat terkait dengan data dari klaim pengangguran ya, kemudian juga ada pidato dari ya nanti malam ya. Yes, itu aja untuk kalender ekonomi. Kita coba langsung ke teknikal. Ya, kita coba lihat untuk indeks dolar setelah suku bunga semalam dirilis ya. Ini terkoreksi sampai dengan pagi hari ini. Kemarin sempat menyentuh level tertinggi, ini sebelum suku bunga dirilis ya, di angka 107,3, namun setelah suku bunga dirilis sesuai dengan forecast di kisaran 2,5%, ini indeks dolar terkoreksi nih, sampai dengan pagi hari ini, level dari indeks dolar ada di kisaran 106,2. Kalau saya lihat dari pergerakan, indeks dolar ya, ini masih berpotensi untuk mengalami koreksi. Kalau kita melihat dari konfirmasi candlestick bearish semalam ya, setelah suku bunga dirilis ini sellernya cukup dominan di sini. Kalau kita melihat dari pola yang terbentuk ini namanya pola bearish engulfing ya, menandakan bahwa pergerakan harga akan turun ya atau terkoreksi. So untuk target penurunan saya lihat indeks dolar ya masih berpotensi untuk turun ke level support pentingnya
ini masih di kisaran level 105,6 ya. Jadi kalau kita melihat dari gelombang tertinggi pada tanggal 1 Juli dan tanggal 15 Juni kemarin ya, level resisten ini yang sudah di breakout, artinya level ini sudah menjadi support yang cukup signifikan juga untuk menahan penurunan dari indeks dolar saat ini. Dan kalau kita melihat lagi dari garis uptrend line yang sudah kita gambarkan sebelumnya ya, teman-teman bisa fokus ke garis yang berwarna biru ini. Garis uptrend line ini juga sekarang berfungsi sebagai support harga, ya masih sama di kisaran 105,3 sampai dengan 105,6. Saya lihat area ini akan menjadi area tahanan ya, area tahanan atau area support untuk indeks dolar. Untuk kesimpulan untuk hari ini, teman-teman, setelah suku bunga dirilis ya, indeks dolar masih berpotensi untuk turun ya, masuk dalam fase koreksi harga dalam tren kenaikan. Jadi tren besarnya masih naik, namun sekarang fasenya adalah fase koreksi. Nah, untuk data nanti malam di klaim pengangguran awal saya lihat itu data masih medium, cuma pidato nanti ya, pidato dari Powell nanti malam jam 19.30 ya. Ini cukup penting juga untuk kita ikuti karena kemungkinan besar juga berpotensi untuk menggerakkan lagi dari indeks dolar. Namun secara teknikal sekali lagi indeks dolar ini masih berpotensi untuk terkoreksi negatif hari ini. Ya, paling tidak sampai ke level support 105,6 sampai dengan 105,3. Ini support atau tahanan bawah untuk indeks dolar. Seperti itu ya. Yes, yang menjadi resisten terdekat saat ini masih di kisaran harga tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Harga tertinggi kemarin ya, kemudian harga tertinggi 21 dan juga 20 Juli di kisaran 107,3, ini akan menjadi resisten atau tahanan atas untuk saat ini dari indeks dolar. Ya, itu ya untuk indeks dolar, dan coba kita lihat untuk pasangan mata uang. Ya, setelah suku bunga dirilis ya, ini mata uang yang berhadapan dengan dolar semuanya hampir rata-rata menguat ya, termasuk Euro USD. Pagi hari ini berada di level 1.0210-an ya, di mana semalam atau kemarin sempat menyentuh level terendah atau level support di kisaran 1.0110-an ya. Ini level terendah kemarin atau gelombang terendah kemarin, dan setelah menyentuh level support ini muncul candlestick bullish engulfing ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini menandakan dominasi buyer ya di level support, dan memang kalau kita melihat kenaikan dari euro ini dipengaruhi oleh pelemahan indeks dolar. So dari konfirmasi candlestick hari ini indeks dolar, euro USD masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita mengacu pada gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya, level resisten atau target kenaikan dari euro USD hari ini ada di kisaran 1.0270-an. Ini adalah harga tertinggi pada tanggal 25 Juli, 21 Juli, dan 19 Juli. Ya, saya lihat untuk resisten terdekat dari euro ya, yang menjadi target kenaikan mungkin hari ini, sesi Asia dan sesi Eropa nanti adalah di kisaran level tersebut, 1.0270-an. Namun ada chance juga atau potensi juga untuk euro ini naik ke level yang lebih tinggi, karena sebelumnya kalau kita sudah melihat pola yang terbentuk adalah pola down channel ya, down channel, dan sekarang masuk ke fase koreksi positif. So kalau kita berkaca dari pola down channel ini ya, down channel yang sudah terbentuk ini, maka ada potensi untuk euro ini naik sampai ke level resisten pada garis downtrend line dari pola down channel. Ya, di kisaran ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi setelah menyentuh level terendahnya untuk tahun ini, sekaligus juga level support pada down channel. Ya, kalau kita melihat dari proyeksi pergerakan harga, maka ada chance sekali lagi pergerakan harga menuju ke level support yang paling kuat, resisten yang paling kuat di kisaran 1.0350. Ini resisten yang paling signifikan ya, karena ada dua resisten yang menahan. Pertama, resisten dari pola down channel, dan yang kedua adalah historical support sebelumnya yang sudah di breakout. Jadi support tanggal 13 Mei, kemudian 15 Juni, dan juga yang terakhir 29 Juni. Support ini sudah di breakout dan sekarang fungsinya juga sebagai resisten.
Ya. Namun sekali lagi ya, chance itu ada, namun untuk resisten terdekat saat ini kita bisa lihat dulu di kisaran resisten terdekat ya 1.0270-an untuk melihat seperti apa nanti koreksi pergerakan selanjutnya. Kita tunggu konfirmasi dari candlestick ya. Jika nanti level 1.0270-an ini berhasil di breakout, maka target kenaikan selanjutnya untuk Euro USD ialah di level penting tadi ya 1.0350-an. Kita lihat ya. Jadi untuk hari ini kesimpulan indeks Euro USD masih berpotensi untuk terkoreksi positif atau naik sampai ke level resisten. So untuk posisi ideal saya melihat selagi pergerakan harga masih di atas gelombang terendah kemarin, lagi pergerakan harga masih di atas 1.0110, posisi buy masih dalam posisi yang terbaik untuk saat ini. Jadi kita mengharapkan koreksi positif dari pergerakan Euro USD. Ya, untuk posisi sell, tadi posisi buy ya, posisi buy paling ideal, dan posisi sell saran saya teman-teman bisa tunggu di resisten pertama, di sini 1.0270-an untuk ambil posisi sell ya, kalau mau agresif. Namun kalau mau harga terbaik atau area terbaik, saran saya teman-teman tunggu di resisten yang signifikan tadi di 1.0350-an. Ini untuk area sell terbaiknya. Untuk resisten terdekat tadi ya, 1.0270. Iya, ini adalah gelombang tertinggi pada 19 Juli, 21 Juli, dan 25 Juli. Untuk sementara ini range-nya untuk pergerakan dari Euro USD, support di 1.0110, resisten di 1.0270-an. Namun chance untuk pergerakan bisa lebih tinggi ke resisten selanjutnya. Kisaran harga 1.020-an ya masih harga terbaik, masih boleh ini kalau saya lihat untuk kita ambil posisi buy. Ya, selagi pergerakan masih di atas 1.0110, posisi buy masih ideal ya. Tapi kalau gelombang terendah kemarin di breakout lagi ya, mungkin targetnya akan menuju ke harga terendahnya lagi ya. Tapi kalau saya melihat dari konfirmasi candlestick bullish engulfing yang muncul semalam, harusnya dari technical analisa pergerakan harga lebih cenderung untuk ke atas. Jadi posisi buy di kisaran harga sekarang atau mungkin nunggu koreksi dulu ya sedikit ke bawah di kisaran 1.0200 bisa jadi pilihan ya untuk buy-nya. Begitu untuk Euro USD ya. Ya kalau mau sell di atas ya, saran saya di atas karena kalau melihat dari tekanan bayarnya ini masih cukup dominan. Kalau kita sell sekarang ini agak riskan menurut saya pribadi, analisa saya ini agak riskan sekarang. Lebih baik kalau mau sell ngikutin tren besarnya dua pilihan tadi, di resisten pertama 1.0270-an atau di resisten yang paling signifikan di kisaran 1.0350. Seperti itu. Pilihan sell ya. Oke, selanjutnya kita coba analisa untuk sterling atau GBP USD ya. Oke, kalau kita melihat dari pergerakan semalam, sterling ini naik cukup tinggi juga ya. Untuk pagi ini level dari rate GBP USD ada di kisaran 1.2170-an. Dan kalau kita melihat dari konfirmasi candlestick yang muncul di time frame 4 jam, ini resisten pada down channel sudah di breakout ya. Teman-teman bisa lihat sebelumnya kita udah gambarkan garis down trend line ya di time frame 4 jam, ini tren besarnya. Dan karena suku bunga memang belum naik atau masih sesuai dengan ekspektasi, terjadi breakout pada trend line ini ya, yang menjadi potensi ini mungkin akan menjadi awal dari tren kenaikan dari sterling. Masih potensi ya, masih potensi sekali lagi karena ini konfirmasinya juga sudah cukup jelas, volumenya cukup besar ya, di breakout cukup tinggi. So ini bisa jadi potensi kenaikan dari awal dari kenaikan tren dari sterling. Nah, tapi untuk saat ini, untuk pergerakan dari sterling ini masih tertahan ya. Kalau kita melihat memang resisten setelah level downtrend line ini ada pada gelombang tertinggi pada tanggal 30 Juni kemarin ya, di kisaran ini ya. Kalau kita lihat ini juga historical sebelumnya cukup jelas ya di harga ini atau di kisaran level ini. So, untuk tahanan sementara ini masih di harga sekarang. Level 1.2170 ini adalah resisten
untuk saat ini ya. Historical sebelumnya juga cukup jelas support resistennya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, dari tanggal 15 Juni sebagai resisten, kemudian di breakout tanggal 17 Juni menjadi support harga, kemudian tanggal 21 Juni menjadi support harga, tanggal 22 Juni juga masih menjadi support harga dan berhasil di breakout. Pada tanggal 30 Juni ini sudah berubah menjadi resisten, artinya sekarang pergerakan harga berada pada area resisten. Namun dari pelemahan dolar yang masih berpotensi untuk terkoreksi ya, saya lihat juga untuk sterling ini mungkin masih akan berpotensi meneruskan kenaikan. Yes, walaupun belum ada konfirmasinya level 1.2190 sebagai resisten terdekat ini di breakout ya, tapi dari konfirmasi candlestick kemarin bahwa dominasi bayarnya sudah cukup kuat ya, yang artinya mungkin resisten ini tidak akan terlalu kuat lagi untuk menahan kenaikan dari sterling. Artinya akan untuk sterling kemungkinan besar akan naik ke level resisten selanjutnya. Ya, kita lihat ya, kita coba lihat dari gelombang-gelombang sebelumnya di mana resisten untuk sterling. Yes, kalau kita melihat pada gelombang tertinggi pada tanggal 21 Juni, 22 Juni, 23 Juni, dan 26 Juni, maka untuk resisten selanjutnya untuk sterling, jika nanti berhasil membreakout level 1.2190 atau 1.22 ya, kita bulatkan saja 1.22 juga masih termasuk area resistennya ya. Nah, kalau sudah berhasil membreakout 1.22 ini, maka target kenaikannya adalah ke level 1.2300-an. Ini level resistennya ya. Kita berkaca pada gelombang tertinggi di tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni ini. So ini target kenaikan untuk sterling. Ya, walaupun masih menunggu konfirmasi, tapi saya melihat chance-nya cukup besar untuk pergerakan sterling sampai ke level tersebut ya. So sekali lagi untuk kesimpulan, sterling hari ini masih berpotensi untuk naik ya ke level resisten, dan posisi idealnya dari konfirmasi breakout-nya downtrend ini, maka posisi buy adalah posisi terbaik untuk hari ini. Teman-teman masih boleh ambil posisi buy. Dan untuk support ya, kita coba lihat ya untuk support-supportnya. Ya, kemarin juga kita udah gambarkan garis uptrend line pada tren yang kecil, yang sekarang juga masih bisa kita gunakan sebagai area support ya. Ya. Ini saya transparankan karena sudah di breakout dengan cukup jelas ya. Oke, jadi kita berfokus pada garis uptrend line saja, nah yang ini ya. Dan kalau kita mengacu juga pada resisten kemarin yang sudah di breakout, ya di kisaran ini, teman-teman perhatikan. Ya. So, untuk level support terdekat, ya untuk pada sterling ini ada di kisaran 1.2060-an. Ya, ini support terdekatnya. Kita mengacu pada garis uptrend line yang pertama, yang kedua adalah resisten sebelumnya yang sudah di breakout semalam. Artinya juga fungsinya akan otomatis berubah menjadi support harga. Ya, jadi ini range untuk pergerakan sterling. Ya, selagi pergerakan harga masih terjaga di atas dari garis uptrend line, saya lihat untuk sterling masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Support terdekat, resisten terdekat 1.2200 dan untuk resisten selanjutnya ada di kisaran 1.2310 ya. Ya, seperti itu ya untuk sterling. Untuk pola yang berpotensi muncul ya, atau proyeksi pola, coba kita lihat ya dari gelombang-gelombang tertinggi apakah bisa kita proyeksikan polanya ya. Ya, kemungkinan juga dari gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya untuk pergerakan dari sterling ini proyeksinya ya akan membentuk pola up channel ya. Seperti ini. Kita mengacu pada gelombang tertinggi 13 Juli, kemudian juga tanggal 18 Juli. Kalau kita hubungkan ini membentuk garis seperti ini di tren yang kecil ya. Kalau teman-teman nanti perkecil time frame-nya di 1 jam ya. Nah, ini akan lebih jelas. Jadi gelombang pertama ini, gelombang kedua, gelombang ketiga, maka proyeksi dari kenaikan sterling ada pada range dari pola up channel ini. Ini juga sejalan ya dengan resisten-resisten pada time frame 4 jam. Jadi untuk sementara ini level 1.2200 adalah resisten terdekatnya.
Kita lihat untuk konfirmasi selanjutnya, jika memang berhasil di breakout, maka targetnya ke 1.2310. Namun jika resisten ini masih tertahan, kemungkinan besar pergerakan dari sterling akan pullback dulu atau terkoreksi dulu ke level support, baru melanjutkan kenaikannya lagi. Ya. Pagi hari ini, untuk pagi hari ini saya lihat ya pergerakan berada di level resisten ya. Saya belum bisa menyimpulkan apakah bisa ke level yang lebih tinggi untuk rate-nya, karena sekali lagi ini level ini belum di breakout dan masih berada di resisten. So, saya harus menunggu mungkin sampai dengan jam 1 siang untuk closing candlestick 4 jam. Seperti apa bentuk dari candlestick pada area resisten ini. Masih dominankah bayarnya? Kalau masih dominan, artinya ada chance untuk pergerakan naik ke level 1.2310. Tapi kalau nanti di sini tertahan oleh tekanan seller, mungkin pergerakan dari sterling akan terkoreksi dulu ke area support ini, kisaran 1.2060. So, kita tunggu konfirmasinya ya. Sekarang secara jelas pergerakan dari sterling ini berada pada area resisten. Ya, kalau kita melihat pada kekuatan dolar, ya kalau dolarnya melemah, artinya ini untuk sterling berpotensi naik lagi. Jadi kalau dolar masih turun ya, masih terkoreksi, ya chance untuk sterling ini naik lebih tinggi ya. Ya, seperti ini ya untuk sterling. Selanjutnya kita coba lihat untuk yen. Ya, selamat bergabung juga untuk rekan-rekan yang lain, teman-teman trader yang lain. Silakan jika nanti ada pertanyaan atau request untuk analisa, bisa diketik di kolom chat ya. Kita coba lihat untuk yen. Ya, yen pagi ini drop ya, semalam tepatnya setelah suku bunga dirilis. Kita lihat pergerakan harga untuk pagi hari ini berada pada level 135.2, di mana kemarin sebenarnya sudah muncul konfirmasi bearish engulfing ya pada kisaran rate 137.2. Nah, teman-teman bisa lihat ya dominasi sellernya pada rate tersebut, pada level tersebut. Di sini ada bearish engulfing ya yang menjadi konfirmasi penurunan harga. Dan secara teknikal, sebelumnya di hari Selasa juga saya sudah bahas untuk yen ini, memang dari teknikalnya masuk ke fase koreksi harga. Ya, sebelumnya sudah kita gambarkan garis uptrend line ya, di mana memang level 135.2 ini adalah support atau target penurunan untuk yen ya dari hari Selasa kemarin, dan hari ini sampai ke level support ini ya. So, untuk pergerakan selanjutnya, sekali lagi saya lihat penurunan yen ini juga dipengaruhi oleh pelemahan indeks dolar ya. Jadi jika indeks dolar kembali mengalami pelemahan, maka ada chance untuk yen ini kembali turun ya. So, kalau kita mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 23 Juni 2022, maka target penurunan terdekat atau support terdekat ada di kisaran 134.4. Nah, ini saya lihat key level untuk tren yang kecil. Ya. Jika pergerakan harga masih di atas 134.4, ya maka secara tren kecil dan tren besar, yen masih berpotensi untuk naik. Ya. Namun jika nanti membreakout level ini, level support ini atau pergerakan harga bisa lebih rendah dari kisaran 134.4, maka mungkin target penurunannya bisa ke level yang lebih rendah. So, kalau kita mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 16 Juni, maka support setelah 134.4 ini adalah di kisaran 131.4 ya. Sekali lagi, kita belum dapat konfirmasinya dari pergerakan harga sekarang, ini berada di area support, tinggal kita tunggu ya apakah support ini masih menahan untuk kenaikan dari tren yen. So, kita tunggu. Yang pasti untuk sekarang pergerakan harga masih tertekan ya. Kalau kita melihat dari candlestick seller atau candlestick bearish ini, dominasi sellernya juga masih cukup besar ya. Artinya masih berpotensi untuk turun nih pergerakan dari yen pagi hari ini. Ya, untuk posisi ideal untuk yen saya lihat posisi sell ya. Posisi sell masih menjadi pilihan ya.
karena dikonfirmasi oleh pergerakan candlestick bearish engulfing kemarin ya. Artinya walaupun sekarang pergerakan harga masih berada di area sudah berada di area support, posisi sell masih menjadi posisi yang ideal. Namun saran saya teman-teman tunggu dulu untuk pergerakan pullback ke atas ya. Maka untuk resisten terdekat atau yang menjadi area sell terbaik untuk yen hari ini ada di kisaran 136.2. Ini level resisten terdekat ya. Dan bisa nggak ini digambarkan pola atau resisten? Bisa, jelas bisa ya. Jadi kalau kita narik garis dari gelombang tertinggi tanggal 21 Juli dan kita hubungkan ke harga gelombang tertinggi pada 21 Juli ya seperti ini. Nanti resisten yang akan terbentuk ya, atau resisten terdekat ya. Jadi selagi pergerakan harga masih tertahan di bawah dari tren kecilnya ini, garis downtrend line-nya ini, maka tren kecilnya akan turun ya. Kita lihat nanti konfirmasinya ya. Jadi kalau ini nanti di breakout, nanti akan saya transferkan, kita fokus kepada garis downtrend line. Namun sekarang sekali lagi garis uptrend line ini belum di breakout, maka kita belum bisa menyimpulkan bahwa tren kecilnya berubah. Tapi yang jelas dari tekanan seller, kemungkinan besar untuk pergerakan yen masih berpotensi untuk turun. Oke ya, seperti itu untuk yen. Dan sama ya, kalau kita lihat dari mata uang yang lain, ini mayoritas semuanya menguat ya. New Zealand juga menguat semalam, kemarin sempat turun sampai ke level 0.6190-an ya. Ini juga terkoreksi sampai ke level support ya. Tapi ya ini sama sebenarnya seperti sterling tadi ya. Konfirmasi pembalikan tren ini sudah muncul pada tanggal 18 Juli untuk New Zealand USD. Jadi kalau kita melihat dari tren besarnya, garis biru ini sudah berhasil di breakout. Ini teman-teman bisa lihat ya. New Zealand ya, kalau kita melihat tren besarnya ini sudah berhasil di breakout pada tanggal 18 Juli kemarin. Ya konfirmasi pembalikan arah atau pembalikan trennya sudah muncul sebelumnya. Nah ditambah semalam dolar melemah ya. Itu menjadi trigger lagi untuk kenaikan dari New Zealand USD. Saya lihat untuk New Zealand pun masih berpotensi naik ya. Itu kalau kita berkaca pada garis resisten, pada gelombang tertinggi sebelumnya, maka target kenaikan ada di kisaran 0.6300 sampai 0.6320-an. Ini target kenaikan dari New Zealand. Di sini muncul bullish engulfing juga, ya pas di level support. Yes, ini untuk New Zealand, kemudian untuk Australia juga sama ya. Ini Australia juga udah breakout juga dari resisten pada tren besar downtrend line-nya ya, tren penurunannya. Terkonfirmasinya semalam sama seperti sterling ya. Yes, ini kita bisa lihat ya teman-teman garis downtrend line ini. Downtrend line dari tanggal 4 April gelombang tertinggi pertama, 2 Juni. Dan tanggal 25 Juli berhasil di breakout jelas ya. Dari volume juga sudah terkonfirmasi cukup besar volume buyer-nya. Artinya untuk Australia USD juga ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Walaupun saat ini tertahan pada resisten. Tapi saya lihat resisten ini bukan resisten yang dominan ya. Kalau kita melihat resisten yang paling dominan itu ada di sini. Di gelombang tertinggi pada tanggal 16 Juni. Ya kita simpulkan untuk Australia ini masih berpotensi melanjutkan kenaikan sampai ke level resisten tersebut ya. Tapi masih mungkin terjadi retrace ya, retrace untuk pergerakan kembali dulu ke level support baru melanjutkan kenaikan. Ya sama seperti pola dari New Zealand tadi. Nah ini kan juga sama nih. Jadi walaupun sudah terkonfirmasi pada tanggal 18 Juli, tapi pergerakan harga retrace dulu sampai ke level support baru melanjutkan kenaikan ya. Jadi untuk pair-pair yang lain yang polanya sebagian besar sama, jadi ada chance juga untuk pergerakan terkoreksi baru melanjutkan kenaikan. Atau bisa langsung melanjutkan kenaikan ke level resisten. Ya itu ya, ini juga sama nih untuk sterling tadi. Oke, itu untuk mata uang ya. Jadi mayoritas semuanya menguat ya akibat pelemahan dari indeks dolar. Ini ada pertanyaan dari
Sanselo ya, request analisa untuk emas mungkin ya, maksudnya ya. Tadi malam suku bunga naik sesuai prediksi, tapi USD melemah ya terhadap mayoritas pair. Oke, jadi kalau kita melihat secara fundamental, Pak, memang mau tidak mau The Fed harus agresif ya menaikkan suku bunga. Karena memang inflasi di Amerika Serikat ini sudah mencapai level 9,1%. Nah, tapi level 2,5% semalam itu sebenarnya sudah diprediksi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, pasar menginginkan mungkin The Fed lebih agresif di atas level tersebut. Mungkin bukan 75 basis point kenaikan semalam, tapi 100 basis point atau 1% itu harapan pasar ya. Tapi faktanya ya The Fed masih cukup hati-hati ya di level 2,5% mungkin cukup. Next ya di bulan September mungkin akan ada kenaikan yang cukup agresif lagi. Itu yang ngebuat pergerakan indeks dolar sebenarnya bukan turun. Secara tren besar masih naik, namun sekarang fasenya fase koreksi harga. Ya, untuk pergerakan harga emas kita coba lihat ya setelah pair ini, kita analisa dulu untuk pergerakan harga minyak. Ya, untuk harga minyak saat ini ada di kisaran 98 ya. 98,6, yes. Ya, kalau kita lihat pergerakan harga minyak memang tidak terlalu terpengaruh oleh suku bunga semalam ya. Namun beberapa hari yang lalu atau kemarin sempat menyentuh level terendah ya, ini di kisaran 94. Ini adalah harga terendah minyak kemarin tanggal 27 Juli ya. Dan setelah menyentuh level support ini, pergerakan harga kembali naik ya sampai ke level resisten pagi hari ini di kisaran 98,6. Ya, kalau saya lihat dari pola atau bentuk candlestick di time frame 4 jam, ya dominasi buyer-nya masih cukup besar ya untuk pergerakan harga minyak ini. Artinya permintaan minyak masih cukup tinggi ya. Maka untuk chance pergerakan harga minyak atau peluang pergerakan harga minyak ini bisa naik ya sampai ke level resisten pada pola yang sudah kita gambarkan di pertemuan sebelumnya. Ini polanya juga pola down channel. Dan ya, untuk garis resisten atau target kenaikan ya dari pergerakan harga minyak ini ada di kisaran harga $100 per barrel. Ini level psikologis sekaligus juga resisten pada garis down channel ini. So, saya lihat dari konfirmasi pergerakan candlestick sekali lagi dominasi buyer-nya masih cukup besar ya di pasar, sehingga untuk minyak hari ini ada peluang naik ke level resisten ini ya. Sama nih, level resisten down channel sekaligus juga historical harga tertinggi ke level 100 ya, 9975 sampai dengan level 100 adalah target kenaikan untuk pergerakan harga minyak ya. Ya, selama pergerakan harga minyak masih berada di bawah dari garis downtrend line pada pola down channel ini ya, maka trennya masih turun. Tapi kalau nanti ini di breakout ya, di breakout juga ini kan sudah beberapa kali nih mainnya di atas terus nih. 94 kemudian naik lagi, sempat juga ke 98, turun ke 94 namun naik lagi ya. Artinya memang pergerakan harga minyak ini sepertinya tertahan di atas level 90 ya, teman-teman ya. So, ini ada chance ya untuk pergerakan harga minyak ini balik ke tren besarnya, tren kenaikannya ya. Jadi kemungkinan besar ini level 100 bisa di breakout ya. Tapi sekali lagi kita harus tunggu ya konfirmasi dari candlestick-nya. Untuk sementara target kenaikan hari ini adalah di level 100. Untuk resisten selanjutnya kita bisa mengacu pada gelombang tertinggi 19 Juli dan 10 Juli ya. Maka untuk resisten kedua pergerakan harga minyak ada di kisaran $104 per barrel ya. Namun pergerakan menuju ke level tersebut harus terkonfirmasi dulu resisten ini berhasil di breakout ya. Kita tunggu. Ini target kenaikan untuk hari ini mungkin ya. Karena sekarang sudah di 98,6. Ya, untuk support harga level 93 dan 94 ya masih menjadi tahanan yang cukup kuat untuk pergerakan harga minyak. Artinya selagi pergerakan harga minyak di atas level 93, posisi buy masih menjadi posisi yang ideal ya, untuk pergerakan harga minyak ya. Ya, teman-teman bisa pilih di kisaran 96 mungkin ya untuk ambil posisi buy. Namun untuk manajemen risiko level di bawah level 93 atau di bawah level 90 ini menjadi manajemen risiko terakhir ya, atau maksimal untuk posisi buy pada minyak ini.
Ya untuk sell saya belum rekomendasi, walaupun sekarang pergerakan harga masih sudah berada di area resisten ya. Karena sekali lagi saya melihat dari pergerakan candlestick sepertinya ini akan breakout juga nih, sama seperti major pair yang tadi polanya ya. Jadi ini ada chance untuk pergerakan ini breakout dari level 100 nih. Kalau melihat dari pergerakan yang tertahan terus di atas level 93. Untuk posisi sell, ya saran saya tunggu dulu konfirmasi atau teman-teman bisa kalau di level 104 mungkin jadi pilihan ya, jadi pilihan kita untuk sell terbaiknya nih di level ini karena historikalnya cukup jelas. Ini mungkin akan tertahan ya di level ini. So, untuk sementara level sell yang saya rekomendasikan adalah di kisaran 104. Ya itu untuk minyak mentah dan coba kita lihat ke pair yang ditunggu-tunggu teman-teman trader semuanya ini ke gold ya. Pergerakan harga emas. Yes. Ya, semalam suku bunga dirilis tetap ya 2, bukan tetap maksudnya sesuai dengan ekspektasi ekspektasi analis ya. Ini di angka 2,5% sehingga ngebuat emas juga yang sebelumnya turun ya karena ekspektasi kenaikan suku bunga di bulan Juli ini sudah mulai terkoreksi positif nih ya. Sudah mulai terkoreksi positif, bahkan pagi hari ini pergerakan harga emas yang sempat naik ke level tertingginya di kisaran 1741 ya. Harga tertingginya pagi hari ini. Dan teman-teman bisa lihat ya dari pola candlestick yang terbentuk ya, memang secara tren ya teman-teman kita lihat pergerakan secara garis besar dulu atau grafiknya secara lebih luas lagi ya. Memang kalau kita melihat pergerakan harga ini masih dalam kondisi downtrend. Ini ditandai dengan grafik yang masih berada di bawah dari garis downtrend line ya. Namun setelah muncul candlestick buyer di sini, bullish engulfing pada harga 1680 yang cukup besar kemarin. Sebelumnya juga sudah saya analisa secara teknikal harusnya pergerakan harga emas ini terkoreksi positif ya sampai ke level resisten ini. Ya. Jadi sebenarnya secara teknikal ya saya cerita ya, secara teknikal walaupun tidak dirilis suku bunga, pergerakan harga emas ini harusnya memang terkoreksi ke level ini karena level 1680 itu menjadi key level ya, penahan dari penurunan harga emas. Jika pergerakan harga emas berhasil membreakout 1680, mungkin target penurunannya akan ke level yang jauh lebih rendah. Ini di kisaran 1.500-an ya. Karena memang level itu menjadi level yang cukup penting kemarin. Kalau kita berkaca pada gelombang-gelombang terendah di tahun 2021. Nah, maka dari support yang kuat tadi itu di 1680 ya, ini muncul candlestick bullish engulfing ya, yang menandakan bahwa memang area tersebut jadi permintaan yang cukup besar. Sehingga memang pergerakan harga secara teknikal harusnya terkoreksi positif ya, sampai ke level resisten. Ini juga didukung oleh pelemahan. Nah, jadi kalau kita melihat semalam ya, ini juga didukung oleh pelemahan dari indeks dolar. So untuk pergerakan harga emas hari ini ya, setelah kemarin sempat turun ke level terendahnya di 1711, namun masih tertahan di atas area support ya, tutupnya di atas 1715, maka saya melihat untuk pergerakan hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Untuk resisten terdekat ada di kisaran 1745 sampai dengan kisaran 1752. So kita ambil aja untuk resisten tertingginya pada gelombang ini ya, gelombang tertinggi di tanggal 8 Juli. Maka untuk resisten yang paling signifikan dari pergerakan harga emas ini ada di kisaran 1752. Ini adalah resisten pada gelombang tertinggi pada tanggal 8 Juli, sekaligus juga area resisten pada garis downtrend line. Ya. Yes, ini ya teman-teman perhatikan garis biru yang ke bawah, ini garis downtrend line. Nah, kita mengacu pada gelombang tertinggi di tanggal 17 April, kemudian 12 Juni, di sini juga banyak ya, 21, kemudian 23, 26 Juni, 29 Juni, maka di kisaran level ini ya. Di kisaran level 1752 ya, sampai dengan saya lihat di sini ya, di 1760-an akan menjadi resisten.
yang cukup signifikan untuk pergerakan harga emas. Selagi pergerakan harga masih tertahan di bawah dari garis down trend, maka secara tren besar pergerakan masih berpotensi untuk tertekan. Tapi jika nanti pola ini di breakout atau pergerakan harga bisa melewati let's say 1760, di atas 1760 ya, dengan konfirmasi seperti candlestick ini, ya, candlestick sterling atau Australia, ya, maka untuk pergerakan harga emas mungkin akan berubah tren secara tren besarnya. Ya. Jadi key levelnya ada di kisaran 1760. So kita tunggu ya untuk pergerakan harga emas selanjutnya. Saya lihat ini masih ada potensi untuk terkoreksi positif sampai ke level resisten. Untuk target kenaikan hari ini, kita lihat resisten terdekat dulu 1745 sampai dengan 1752 ya. Ini target kenaikannya. Selagi pergerakan harga masih tertahan di atas 1715 sebagai support kuatnya kemarin, pergerakan punya potensi besar untuk naik ke level resisten. Dan kalau kita gambarkan juga dari time frame 1 jam ya, untuk garis uptrend line di tren yang kecil udah ketemu nih. Udah ketemu dua gelombang terendah. Gelombang pertama adalah gelombang terendah tahun ini ya di 1680, gelombang terendah kedua ada di gelombang terendah kemarin di kisaran 1712. Nah, ini kita bisa tarik garis dan kita bisa proyeksikan bahwa pergerakan harga akan di atas ya, akan bergerak di atas dari garis uptrend line pada time frame yang kecil. Artinya, lagi pergerakan harga masih tertopang di atas dari garis uptrend line ini, maka untuk pergerakan harga emas berpotensi naik sampai ke level resisten pada time frame yang besar, kisaran 1754 sampai dengan 1760. Ya, seperti itu ya untuk proyeksi harga emas hari ini. Jadi chance-nya masih berpotensi untuk naik, tapi mungkin juga akan ada koreksi harga. Jadi untuk area ideal posisi buy, saya lihat support terdekatnya ada di kisaran 1725 ya. Jadi kita mengacu pada resisten yang sudah di breakout kemarin ya. Ini juga sejalan dengan garis uptrend line. Jadi kisaran 1725 adalah area terbaik untuk ambil posisi sell, posisi buy ya, untuk trading agresif. Dan untuk sell, saran saya tunggu di atas. Ya, tunggu di kisaran 1745, 1752 atau 1760 ya sebagai resisten yang paling signifikan untuk pergerakan harga emas. Yes, mungkin seperti itu ya untuk analisa teknikal dan fundamentalnya hari ini. Silakan saya buka sesi tanya jawab dan saya sapa satu persatu dulu untuk teman-teman yang sudah hadir. Di sini sudah ada Pak Rizky, kemudian Pak Yogi, ada Bu Eka, kemudian ada juga Bu Eneke ya, Pak Ferry, ada Pak Heri, ada Pak Ato, kemudian ada Bu Lucy, Pak Mulia Segara, kemudian ada Bu Ria, ada Pak Rizal, ada Bu Rosani, kemudian ada Pak Rudi, Pak Senselo, ada Bu Vera, ada Pak Maru dari Medan. Selamat pagi Pak. Ada Pak Zulhelmi juga, dan ada Pak Edi dan Pak Hir, ada ya Pak Yogi juga ya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofonnya. Oke Pak. Atau di kolom chat ya. Saya buka sesi tanya jawab. Izin Pak Irsan. Ya, silakan Pak. Kalau kita perhatikan emas ini, berarti dia masih belum kita golongkan sebagai uptrend ya? Yes. Sorry Pak, suara Pak Maru ya? Iya, iya. Bisa diperbesar lagi Pak? Kurang jelas di saya. Untuk harga emas, ya? Kalau kita perhatikan emas ini belum bisa kita golongkan sebagai uptrend ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Yes, jadi kalau untuk pergerakan harga emas ini memang belum kita bisa lihat ya secara tren besarnya uptrend. Secara tren kecil ya kita udah gambarkan, memang sudah mulai naik nih dari tren kecil Pak ya. Ya ada dua tren nih, tren besar, tren kecil. Mestinya ada 3 tren, tapi nanti jadi rancu ya. Jadi saya buat tren besar dan tren kecil aja biar kita gampang.
secara tren kecil kita bisa melihat di time frame yang lebih kecil di 1 jam, ini sebenarnya sudah ada potensi untuk pergerakan harga naik atau trennya udah mulai naik di tren kecil ya. Jadi udah ketemu 2 gelombang terendah dan juga gelombang-gelombang tertinggi atau high-nya sudah berhasil di breakout. Namun di time frame yang lebih besar, ya kita belum bisa konfirmasi pergerakan harga ini dalam tren kenaikan karena masih tertahan di bawah garis uptrend line. Ya, jadi benar tadi kata Pak Muhammad, secara tren besar memang belum kita bisa simpulkan pergerakan harga ini uptrend kecuali nanti pergerakan bisa melewati kisaran level 1760 ya. Disinilah level kunci sebagai resisten dari pergerakan harga emas ya. Kalau sudah berhasil melewati 1760, maka secara tren kecil dan tren besar di pergerakan sudah mulai naik. Begitu Pak Marwu. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, sama-sama Pak. Itu teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan harapan saya analisa ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu semuanya trading hari ini. Dan pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi pada analisa market selanjutnya. Selamat pagi semuanya dan salam profit. Terima kasih banyak. Thank you.